Selamat datang kembali di sesi penelusuran kita. Kali ini kita akan membongkar bab 9 dari materi Nietzsche Alchemy. Fokusnya nih, langkah yang seringkali jadi penentu, menciptakan cetak biru solusi. Iya, bab yang penting banget ini. Kita semua pasti pernah dengar lah, atau bahkan mungkin punya ya, ide bisnis yang rasanya di kepala tuh wah brilian banget. Tapi begitu dicoba di lapangan, kok layu sebelum berkembang gitu. Sering banget kejadian kayak gitu. Nah, bab ini mencoba menjembatani jurang itu. Antara wawasan pasar yang mungkin Anda udah punya, dengan sebuah solusi yang benar-benar bisa jalan dan ya sukses. Pernah ngerasain kebuntuan semacam itu nggak? Wah, itu sih makanan sehari-hari kayaknya buat banyak orang. Frustrasinya seringkali bukan karena kurang ide ya, tapi karena idenya itu nggak nyambung sama kebutuhan nyata. Atau mungkin eksekusinya kurang pas. Kayak punya kunci, tapi bingung pintunya mana gitu ya. Persis, rasanya gitu. Nah, penulis materi ini menggarisbawahi sebuah kutipan yang menurut saya relevan banget. Perbedaan antara ide bagus dan solusi hebat itu bukan di percikan inspirasinya, tapi dicetak biru yang menghidupkannya. Cetak biru ya kuncinya, bukan cuma ide liar. Betul. Jadi misi kita di pembahasan kali ini adalah menggali gimana justru pengalaman masa lalu Anda, termasuk mungkin ya kesulitan, kegagalan, atau perjuangan, bisa jadi fondasi utama buat bikin solusi yang gak cuma bernilai, tapi juga berhasil diterima pasar. Mari kita bedah bareng-bareng yuk. Dan yang paling menarik menurut saya dari pendekatan bab ini tuh cara dia mandang pengalaman personal tadi. Bukan sebagai beban atau sesuatu yang harus dilupain. Oh, jadi bukan aib gitu ya? Harga. Perspektif unik yang Anda dapat dari perjalanan hidup, karir Anda, itu yang bisa jadi pembeda sebenarnya dalam inovasi. Kita bakal lihat gimana luka masa lalu bisa jadi peta buat nemuin solusi. Gitu. Wah, menarik banget metaforanya. Nah, untuk ngasih gambaran, bab ini mulai dengan kisah Sarah Chen. Ini cukup menggugah sih. Bayangin aja, Sarah ini imigran generasi pertama, kerja di bagian customer support perusahaan software gede. Oke, di garda depan berarti ya? Ya, setiap hari dengar langsung keluhan para pemilik usaha kecil, orang-orang kayak ayahnya sendiri yang punya restoran kecil, gimana mereka kesulitan pakai alat komunikasi bisnis yang ada. Ribet lah, mahal lah, nggak intuitif lah. Ini posisi yang unik banget. Dia nggak cuma tahu ada masalah, tapi dia ngerasain gesekannya itu secara langsung. Mungkin dari cerita atau keluhan ayahnya kan? Bener, dia di garis depan, ngelihat pola masalah yang mungkin nggak kelihatan sama para pengembang software di belakang layar, yang fokusnya mungkin beda. Iya ya, para developer mungkin mikirin fitur canggih, tapi si Sierra ini denger keluhan soal kok susah banget makainya, gitu kan? Persis. Sampai suatu saat, ada pertanyaan sederhana dari ayahnya. Kenapa sih alat ini harus rumit ini? Nah, itu jadi kayak cetusan gitu buat dia. Momen ahanya ya. Iya, disinilah letak keistimewaannya. Sarah tuh berdiri di persimpangan dua dunia. Dunia teknologi tinggi tempat dia kerja, sama dunia usaha kecil yang dia kenal banget. Posisi unik ini ngasih dia lensa pandang yang beda. Wawasan yang mungkin, yaitu tadi, kelewat sama para pakar teknologi. Ini sering banget jadi blind spot buat para ahli loh. Mereka mungkin jago banget teknologinya, tapi kurang paham konteks penggunaan di segmen pasar tertentu. Apalagi yang beda banget sama lingkungan mereka sendiri. Sarah ini untungnya dui bahasa, bisa bahasa teknologi sama bahasa UKM. Nah, bener banget istilahnya, dui bahasa. Dan yang menarik nih, langkah Sarah selanjutnya itu bukan nyoba bikin teknologi baru yang revolusioner dari nol. Sama sekali bukan. Oh, jadi dia nggak bikin sesuatu yang baru gitu? Enggak. Dia justru menata ulang solusi yang udah ada. Tapi disaring lewat kacamata pengalamannya yang unik itu, hasilnya platform komunikasi yang didesain ulang biar benar-benar intuitif dan relevan khusus buat pemilik usaha kecil. Jadi bukan sekedar versi light dari produk korporat ya, tapi benar-benar mikirin ulang dari akarnya. Tepat. Dia mikirin ulang dari kebutuhannya si UKM ini. Jadi dia tidak cuma mengidentifikasi celah fitur, tapi lebih ke celah pengalaman pengguna dan relevansi kontekstual buat segmen itu. Dia paham pekerjaan apa sih yang mau diselesaikan sama pengguna UKM, bukan cuma fitur keren ala korporasi. Tepat sekali. Kisah Sarah ini jadi contoh nyata gimana ya pergulatan pribadi atau kesulitan orang terdekat kita itu bisa jadi sumber inovasi yang kuat banget.
kalau kita lihatnya sebagai peluang. Mungkin Anda juga punya pengalaman serupa. Frustrasi atau kesulitan di masa lalu yang kalau dilihat lagi, bisa jadi sumber ide solusi yang unik. Itu dia gagasan intinya. Dan ini ngebawa kita ke pembahasan soal anatomi solusi yang unggul menurut bab ini. Penekanannya kuat banget. Bikin solusi hebat itu seringkali bukan soal nemulin ide yang 100% baru. Bukan soal baru ya, terus apa dong? Tapi soal ngerakit sesuatu yang unik dan sangat berharga dengan manfaatin keunggulan spesifik dari pengalaman Anda. Itu dia. Oke, jadi fokusnya geser nih. Bukan ke barunya, tapi ke tepatnya dan uniknya yang lahir dari pemahaman mendalam hasil pengalaman. Gimana kita bisa mulai ngebangun ini secara terstruktur gitu? Bab ini mulainya dari fondasi paling dasar, pengembangan proposisi nilai. Ada 3 elemen kunci di sini. Pertama, definisi masalah inti. Ini krusial banget. Anda harus bisa artikulasiin dengan tajam dan spesifik titik sakit apa sih yang sebenarnya mau Anda selesaikan. Jadi harus jelas banget ya masalahnya. Jelas banget, kenapa solusi yang ada sekarang belum memuaskan. Dan yang paling penting, apa sudut pandang unik Anda terhadap masalah ini, yang dasarnya dari pengalaman personal Anda. Menarik. Jadi pengalaman pribadi itu bukan cuma inspirasi awal doang ya, tapi jadi alat buat mendefinisikan masalah lebih akurat dibanding orang lain yang nggak ngalamin. Ini kayaknya bisa bantu hindarin solusi yang generik atau ikut-ikutan pasar aja. Tepat sekali. Pengalaman ngasih Anda lensa yang beda buat lihat masalah. Nah, elemen kedua adalah penyelarasan target audiens. Solusi Anda harus dipetain secara presisi sama kebutuhan dan preferensi audiens yang spesifik. Oh, jadi harus pas banget sama audiensnya. Iya, dan bab ini nekenin banget. Jangan asumsi, validasi pemahaman Anda soal audiens. Bikin persona pelanggan boleh, tapi jangan berdasarkan imajinasi doang. Harus dari interaksi nyata atau observasi mendalam. Kayak Sarah tadi, dia benar-benar paham kesulitan ayahnya kan? Bener juga sih. Langkah validasi ini emang sering kelewat karena kita keburu jatuh cinta sama ide kita sendiri. Terus, elemen ketiga dalam proposisi nilai ini apa? Elemen ketiga itu identifikasi keunggulan kompetitif. Nah, disinilah pengalaman Anda jadi bintang utamanya. Pengalaman lagi ya? Iya dong, dokumentasiin secara eksplisit apa keunggulan yang Anda punya karena pengalaman spesifik Anda. Analisis kelemahan kompetitor itu bukan buat niru, tapi buat lihat celah yang bisa Anda isi dengan keunikan Anda. Definisikan posisi pasar Anda yang khas. Semua ini akarnya harus kuat di perjalanan dan pemahaman unik Anda. Saya suka deh gimana pengalaman terus-terusan ditekankan sebagai sumber keunggulan. Rasanya jadi lebih memberdayakan gitu. Ini sejalan nih sama prinsip desain solusi yang juga diangkat di bab ini, yaitu kerangka kerja pengalaman pertama, Experience First Framework. Kedengarannya ini kayak panduan praktis ya? Bener, ini semacam kerangka berpikir buat memandu proses desain Anda. Intinya, ada 3 pilar utama dalam kerangka kerja ini. Apa aja tuh pilar-pilarnya? Dan gimana ini bantu kita tetap berpijak pada pengalaman? Pilar pertama, mulai dari apa yang Anda tahu secara mendalam. Jadi fokus ke area di mana pengalaman pribadi Anda ngasih pemahaman yang kaya dan nuansa yang orang lain mungkin nggak punya. Jangan tergoda ngejar tren pasar yang jauh dari jam terbang Anda. Oke, fokus ke kekuatan kita. Kedua, bangun di atas pola kesuksesan yang terbukti. Coba lihat lagi ke belakang, proyek atau inisiatif mana sih yang dulu berhasil? Pendekatan apa yang efektif? Identifikasi pola-pola ini, terus adaptasiin buat solusi baru Anda. Jadi, pakai resep sukses yang udah pernah jalan ya. Terus, pilar ketiga. Ini yang sering kali menarik nih. Pilar ketiga, sertakan pelajaran dari kegagalan masa lalu. Nah, ini mungkin kedengeran aneh ya, tapi bab ini mandangnya sebagai aset. Kegagalan jadi aset. Gimana tuh? Iya, kegagalan itu ngasih data berharga soal apa yang nggak berhasil, batasan apa aja yang ada, asumsi mana yang ternyata keliru. Kalau kita analisis kegagalan secara objektif, itu bisa cegah kita ngulangin kesalahan yang sama dan justru bisa memperkuat desain solusi kita. Jadi, kegagalan itu data, bukan aib. Wah, nganggap kegagalan sebagai data itu, pergeseran mindset yang kuat ya. Tapi ada risiko nggak sih kalau kita terlalu fokus sama pengalaman pribadi, kita jadi kurang peka sama dinamika pasar yang lebih luas? Gimana caranya imbanginnya? Pertanyaan bagus, dan bab ini ngejawabnya lewat konsep inovasi berbasis pasar. Kerangka pengalaman pertama tadi itu titik awalnya,
Tapi solusi yang berhasil harus ngimbangin 3 elemen krusial ini. 3 elemen ya? Apa aja tuh? Pertama, kebutuhan pasar yang valid. Beneran ada masalah di luar sana yang cukup signifikan dan mendesak nggak? Orang-orang, target audiens Anda, mau dan mampu bayar nggak buat solusinya? Oke, kebutuhan pasar dulu. Kedua, keahlian pribadi yang relevan. Nah, disinilah pengalaman unik Anda berperan. Apa wawasan spesifik yang Anda punya? Apa yang Anda pahami lebih baik dari orang lain karena perjalanan Anda itu? Keahlian dari pengalaman? Ketiga, potensi laba yang berkelanjutan. Gimana model bisnisnya? Bisa nggak solusi ini ngasilin nilai ekonomi yang cukup buat bertahan dan berkembang? Jadi ini kayak segitiga keseimbangan ya. Kebutuhan pasar, keahlian dari pengalaman, sama potensi laba. Nggak bisa cuma condong ke satu sisi aja. Misalnya punya pengalaman hebat tapi nggak ada yang butuh. Atau ada kebutuhan pasar tapi kita nggak punya keahlian unik di situ. Bener nggak? Persis. Keseimbangan ini kritikal banget. Wawasan unik Anda, secemerlang apapun, harus ketemu sama permintaan pasar yang nyata dan didukung model bisnis yang sehat. Pengalaman Anda ngasih rasa unik ke solusi, tapi pasar dan profitabilitas mastiin solusi itu bisa hidup dan ngasih dampak. Ngomongin rasa unik dari pengalaman, ini ngebawa kita ke strategi diferensiasi nih. Di mana bab ini nyaranin kita buat pakai cerita dan pengalaman kita, termasuk mungkin yang sulit-sulit sebagai pembeda di pasar. Ada 2 pendekatan utama yang disorot di sini. Pertama, otentikasi melalui pengalaman. Jangan takut buat cerita bagian dari perjalanan Anda yang relevan sama masalah yang Anda selesaikan. Jadi cerita pengalaman gitu ya? Iya, tunjukin empati dan pemahaman mendalam karena Anda pernah ada di sana. Ini ngebangun trust dan kredibilitas lewat transparansi. Orang cenderung lebih nyambung dan percaya sama mereka yang punya pengalaman otentik. Ingat Sarah Chen tadi? Ceritanya bikin solusinya kerasa lebih nyata dan didasari pengalaman mendalam, kan? Oke, jadi otentisitas ini bukan sekedar gimmick marketing ya, tapi bukti pemahaman yang dalam. Terus pendekatan kedua? Pendekatan kedua adalah penentuan posisi solusi berbasis pengalaman. Gunakan latar belakang unik Anda buat nyorotin kenapa metodologi atau pendekatan Anda beda dan lebih efektif. Tekankan keunggulan yang lahir langsung dari pembelajaran Anda di lapangan. Kasih lihat bedanya gitu ya? Iya, bikin kontras yang jelas sama alternatif lain. Misalnya, bilang aja, solusi kami dirancang beda karena kami belajar dari pengalaman X, Y, Z yang bikin kami paham nuansa yang sering kelewat sama solusi standar. Ini ngasih narasi yang kuat ya di balik solusi. Nah, setelah kita ngerancang solusi yang unik, berakar dari pengalaman, terus terdiferensiasi, tentu kita perlu cara buat ngevaluasinya secara lebih objektif kan, sebelum langkah lebih jauh. Bab ini nawarin alat buat itu nggak? Ada banget. Ada alat yang sangat praktis yang dikenalin, namanya matriks solusi. Ini pada dasarnya kerangka kerja buat nyaring dan nilai potensi ide-ide solusi Anda secara sistematis. Biar kita nggak cuma ngandelin rasa cinta sama ide sendiri aja. Matriks ini kedengaran berguna buat reality check. Kriteria apa aja sih yang biasanya dipakai di matriks ini? Ada beberapa kriteria kunci yang disaranin buat dievaluasi. Pertama, kekuatan pemecahan masalah. Seberapa efektif sih solusi Anda benar-benar ngejawab kebutuhan inti pelanggan? Ini cuma nice to have atau beneran must have? Seberapa nampol solusinya gitu ya? Betul. Kedua, kecocokan pasar. Seberapa pas solusi ini sama preferensi, kebiasaan, dan alur kerja target audiens Anda? Gampang nggak buat mereka ngadopsinya? Cocok sama pasarnya. Ketiga, faktor keunikan berbasis pengalaman. Nah, di sini akar pengalaman Anda diuji. Apa yang bikin solusi ini khas punya Anda? Gimana pengalaman Anda kelihatan di dalamnya? Keunikan ini dihargain nggak sama pasar? Keunikan dari pengalaman diuji lagi. Keempat, skalabilitas. Seberapa gampang solusi ini bisa tumbuh buat ngelayanin pasar yang lebih gede tanpa kehilangan esensi atau kualitasnya. Kelima, profitabilitas. Gimana potensi balik modalnya? Model pendapatan sama biayanya realistis dan berkelanjutan nggak? Tapi juga mastiin ruh pengalaman kita tetap ada dan relevan. Oke, setelah ide lolos dari matriks ini, langkah selanjutnya kan implementasi nih. Bab ini pasti ngasih panduan juga kan? Tentu saja. Bab ini ngurain cetak biru implementasi dengan langkah-langkah yang cukup konkret. Tujuannya ya nerjemahin ide yang udah divalidasi tadi jadi sesuatu yang nyata. Apa aja tuh langkah-langkah kunci di cetak biru implementasi ini? Ada 3 langkah utama. Langkah 1, definisikan solusi inti Anda dengan jelas.
Ini kayak ngerumusin ulang misi Anda, jawab pertanyaan fundamental. Masalah spesifik apa yang Anda pecahkan? Kenapa Anda, berdasarkan pengalaman unik Anda, adalah pihak yang tepat buat nyelesainnya? Apa yang bikin pendekatan Anda beda secara fundamental? Penekanan di kenapa Andanya ya. Iya, itu penting banget buat terus ngaitin solusi sama keunggulan pengalaman Anda. Oke, jadi langkah pertama mantepin lagi fondasi sama justifikasi solusi kita. Langkah kedua, Langkah kedua, ciptakan tumpukan nilai value stack Anda. Ini cara nyusun dan ngomunikasikan berbagai lapisan nilai yang ditawarin solusi Anda. Bayangin kayak bangun argumen yang kuat, lapis demi lapis. lapis demi lapis. Gimana tuh? Fondasi, ya solusi buat masalah inti pelanggan. Diferensiasi, pendekatan atau metodologi unik Anda yang lahir dari pengalaman tadi. Pengalaman, wawasan dan keahlian spesifik Anda yang relevan dan nambah nilai. Hasil, manfaat nyata dan terukur yang bakal didapetin pelanggan. Nyusunnya kayak gini bantu Anda dan calon pelanggan lihat gambaran nilainya secara utuh. Wah, struktur value stack ini kayaknya bantu banget ya buat ngejelasin kenapa solusi kita lebih dari sekedar fitur. Lalu, langkah terakhir dalam implementasi? Langkah 3. Uji dan perbaiki. Iterasi. Ini fase krusial sebelum launching skala penuh. Prinsipnya, belajar cepat. Belajar cepat ya. Iya, bikin versi paling simpel dari solusi Anda yang udah bisa kasih nilai inti. Itu yang biasa disebut Minimum Viable Product atau MVP. Uji MVP ini ke sekelompok kecil pelanggan ideal Anda. Kumpulin feedback secara aktif dan terbuka. Terus, pakai feedback itu buat perbaiki dan sempurnain solusi Anda. Ini siklus. Bangun, ukur, belajar, ulangi lagi. Siklus iterasi ini penting ya biar kita nggak buang-buang sumber daya buat bangun sesuatu yang ternyata nggak sesuai harapan pasar. Nah, buat dukung semua proses ini dari rancangan sampai implementasi, ada alat bantu spesifik nggak yang direkomendasiin? Ada. Bab 9 menyebutin 2 alat bantu utama yang bisa sangat bermanfaat. Pertama, Canvas Solusi, Solution Canvas. Ini alat visual, kayak peta satu halaman gitu, buat metapin semua elemen kunci dari solusi Anda. Isinya apa aja tuh kanvasnya? Biasanya isinya pernyataan masalah, target audience, proposisi nilai unik, fitur utama, keunggulan pengalaman, nah ini ditekanin lagi, modal pendapatan, sama metrik keberhasilan. Bantu banget buat lihat gambaran besar dan hubungan antar elemennya. Oke, jadi kanvas ini bantu jaga semua komponen tetap nyambung dan fokus ke benang merah pengalaman kita. Alat kedua apa? Alat kedua, daftar periksa validasi, validation checklist. Ini kayak daftar pertanyaan sadar diri terakhir gitu, sebelum Anda benar-benar komit penuh buat pengembangan atau launching. Semacam checklist pengingat ya. Betul. Pertanyaannya dirancang buat mastiin Anda udah mikirin aspek-aspek kritis. Misalnya, V, beneran mecahin masalah nyata dan mendesak nggak? V, solusi ini otentik manfaatin pengalaman unik nggak? V, manfaatnya jelas dan menarik nggak buat target pelanggan? V, cukup beda nggak dari yang udah ada? V, bisa dijalanin secara nguntungin nggak? V, ada potensi buat tumbuh nggak skalabilitas? Checklist ini jadi kayak gerbang kualitas terakhir ya, mastiin kita nggak lewatin hal-hal fundamental. Kalau kita tarik benang merah dari semua pembahasan bab 9 ini, rasanya pesannya konsisten dan kuat banget ya. Sangat. Esensinya tuh sebuah pergeseran perspektif yang mendalam sih. Ya, pergeseran dari ngelihat pengalaman masa lalu, apalagi yang sulit atau penuh kegagalan, sebagai beban atau sesuatu yang ya memalukan gitu. Jadi malu ya kalau gagal. Iya kan? Jadi ngelihatnya sebagai aset strategis yang paling berharga. Pengalaman itulah yang ngasih Anda lensa unik, pemahaman mendalam, dan otentisitas yang bisa jadi pembeda paling kuat di pasar yang udah rame banget. Kita lihat lagi kisah Sarah Chen. Kekuatannya datang dari kemampuannya nerjemahin pergulatan nyata yang dia paham banget jadi solusi yang relevan. Dia nggak perlu jadi penemu teknologi baru, tapi jadi penerjemah kebutuhan yang lebih baik karena pengalamannya itu. Bener banget. Jadi inti dari penelusuran kita di bab 9 ini adalah soal gimana Anda bisa secara sistematis mengubah wawasan berharga dari seluruh perjalanan hidup dan karir Anda, suka maupun duka. Jadi sebuah cetak biru solusi yang solid, bisa diuji, dan bisa diimplementasiin. Perspektif unik yang Anda punya sekarang ini adalah hasil dari semua yang udah Anda lewatin. Itu adalah, kekuatan super Anda yang tersembunyi. Pakai itu. Nggak ada. Mungkin aja nggak.
Mungkin aja inovasi itu justru kesembunyi di tantangan-tantangan yang pernah Anda hadapi dan atasi di masa lalu. Masalah spesifik apa sih yang pernah bikin Anda bergumul habis-habisan? Dan gimana pemahaman mendalam Anda atas pergumulan itu bisa diubah jadi solusi yang sangat berharga buat orang lain yang mungkin lagi ngadepin masalah serupa sekarang. Disitulah sangat mungkin emas pasar Anda berikutnya terkubur. Wah, pertanyaan reflektif yang kuat banget itu. Terima kasih sudah menyimak penelusuran kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya ya.